Kalau orang ngajarinnya 20%, 15%, gue ngajarinnya 80 ya. Ini angkanya, sweet spot nih. Ya, Pareto 80-20. Nomor 4 itu invest minimal 20% dari income. Jadi nggak usah gede-gede dulu, pelan-pelan. Iya. Step by step. Ya, lu nggak perlu sampai 80 kayak gue. Pelan-pelan dulu, karena lu kan masih berproses kan, lu belum paham semuanya. Jadi kalau lu punya posisi di Bitcoin, jawabannya lu cairin semua sekarang, keluar semua. Out. Setuju. Oke. Ada berapa Bitcoin lu sekarang? Mungkin di 12 juta. Itu out. Nah, 12 juta aja lu out dulu. Jadi lu gak usah nunggu sebulan. 12 juta tuh out dulu, itu lu masukin tabungan lu. Lu kumpulin sampai jumlahnya 70 juta jadinya. Oke bro. Dan gini, biasanya yang investasi bodong itu selalu menyerang Orang kayak orang-orang tua, ya orang-orang tua, Iya. orang-orang tua diiming-imingin nih. Jadi kalian hati-hati bapak ibu kalian kalau nawarin kalian kayak nih ada ya istilahnya apa misalkan mereka bilangnya ya bro, oh ini kayak apalah arisan apa gitu. Oh iya ini iya. fix iya. ini ya ini nanti dititipin ke teman mama duitnya itu L gitu ya bilang L. Lu tau gak, waktu investasi nyokap bodong. gue pernah Ya. bilang ke gue ada temennya nawarin katanya. Jadi dia bilang ada robot trading katanya bisa 5% sebulan. Gue bilang mana? Bawa sini anjing. Iya sama juga dulu juga mertua saya juga. Bener. Dia jadi Bener. best friendnya dia nih, kayaknya emang udah kayak kecanduan begitu nawarin nyokap gue. Taruh uang 60 juta dikasih 5% sebulan. Gue bilang bawa sini anjing, manusianya bawa sini. Gue suruh datang ke rumah, lu tau orangnya apa? Gue anjing-anjingin di situ, goblok lu. Ini meta trader lu, ini di setting nih, gue kasih tau. Iya. nih. Monyet, goblok gitu. 5% sebulan, ya. Gue taruh semua harta gue nih, gedung semua gue likuidasi di sini. Gue kasih ke lu 5%. Gak bisa fix anjing di market. Yes. Warren Buffett itu 20% anjing, fluktuatif ya bro ya, bukan fix ya. Iya. Warren Buffett ya, itu sekaya itu ribuan triliun, itu 20%. Karena bunga majemuk tuh besar sekali teman-teman. Lu bikin 5% sebulan, anjing bro. Gue jadi pelacur di jalan anjing 5% sebulan. Lu fix 5% gue jadi pelacur di jalan, gak bisa. Tapi bang. Jangan tapi bang, lu lihat nih teman-teman gue yang punya MI semua di Indonesia itu mati-matian lawan IHSG anjing. Lawan nyari alpha tuh mati-matian anjing. Tapi bang. Outperform IHSG gitu mereka sampai kayak anjing kayak punya analis 50 Bloomberg semua. Ini bro yang berlisensi juga ada bilang nih. Ada yang berlisensi tanya kayak Joska kena kasus. Ya benar, berlisensi juga banyak yang kena kasus akhirnya. Karena gini, ketika orang keuangan ngajarin bebas finansial tapi mobilnya X1. Bener. Gua nggak percaya anjing. Ya mereka ngajar Nggak keuangan. percaya gua. Mereka ngajar keuangan. Katanya bebas finansial, Tapi- lalu belum bebas. Iya. Lu belum nyampe tangga ke-7, bangun sekolah 1 aja nggak mampu. Bener. Kalian ini ngajarin keuangan tapi kekayaan masih di angan-angan. Gimana? Ayo. Masih di mimpi lu. Bener. Kayak mau bebas finansial. Lu aja ngekos di Iya, BSD makanya. anjing. Hah? Itu sumpah financial planner tuh ada ngekos di BSD, lu ngekos anjing. Bener, anjing kayak Kita mau matiin semua, industri mati nih, pasti abis ini mati, udah selesai. Lu gak usah bayar lagi, kan mereka bisa bayar konsultasi kayak 1 juta per jam. Anjing, mereka aja masih mau dibayar 1 juta per jam bro. iya, beat lu warna biru tuh. Iya, kayak Honda Beat tuh warna kehujanan biru, kemarin. kerja dulu bos. Kita ketika udah punya industri baru ngajarin. Jangan kebalik nih. Ada yang bilang cara masuk ternak uang gimana? Masih kita bikin platformnya. Sabar ya, belum Ya. bisa. Lu belum bisa akses, masih Instagram. Ya. Nanti formatnya kayak gimana kita pikirin dulu. Tapi ya mungkin dalam waktu mungkin 10 sampai 12 hari ke depan ya bro. Yes, jadi ditunggu ya. Kita akan ajarin ini semua bro di Iya. dalam dan juga cara bebas finansial dan mengatasi ya masalah finansial. Betul. Jadi anggap gini, Akademi Kripto tuh alpha, Yes, ternak uang tuh betanya. Jadi kita Bener. cari, kita nggak akan ngajarin kalian untuk outperform IHSG enggak. benar. Tapi kita bantuin kalian misalnya, oke, lu mau bikin portofolio IHSG. Karena gini, kalau lu beli kayak Schroder, Dana Prestasi Plus itu isinya cuma BCA, BRI, Yes. Mandiri. Gue bisa bantu lu bikinin sendiri. Gak usah bayar 2% ya. Gue bantu lu bikin sendiri nanti. Ya, karena kalau akademi kripto itu alpha, ternak uang itu beta. Iya. Kalau kita sigma. Ya. Ada Hutang ada, dana darurat udah berapa? aman sampai 1 tahun. Investasi masuk Bitcoin sama saham bang.
Udah sampai Nice. situ aja sih. Oke, ini udah top ini. Sangat terliterasi keuangan ya. Sangat terliterasi keuangan. Dan, Jadi gini. dan masih single cewek. Iya. Jadi Ada teman-teman yang mau nih? Boleh nih, ini ya. Awas ya. Mau kondo di sini. Hati-hati nih, ini Hati-hati nih. Mau kondo. terliterasi. 6,75 per tahun ngentot lu nipu gitu tuh. Tipu lu. Yes. Bahkan prospektus reksadana, mereka nggak boleh bilang bahwa mereka bisa kalahin indeks loh, nggak boleh. Benar. Tapi ya W Reza ya. W Reza ya, karena Reza kita jadi Nice. mau bantai apa penipu-penipu ini. L ya buat ini. Karena menurut gua gini Investasi bro, bodong. orang-orang yang bikin investasi bodong itu kategorinya tuh pengecut. Bener. Mereka itu penipu. Mereka ngumpet Fraud ya. ya. Tapi dana pensiun itu jauh banget. Dan dana pendidikan anak tuh besar banget. Sampai kalau orang biasa udah punya dana pendidikan anak. Misalnya lu udah punya dana pendidikan anak, anaknya itu belum nyampe kuliah ya. Misal di SD udah beres, itu hidup lu udah selesai sebenarnya. Itu udah kayak dana pensiun sebenarnya. Jadi jawabannya adalah kumpulin dana pendidikan anak dari SD sampai kuliah. Anaknya berapa ini? Anaknya berapa sekarang? Satu umur 2 tahun. Nah, berarti Ada rencana nggak nambah lagi? ada rencana nambah? Mungkin ada rencana. Oke. Penuh hati itu kerjaan di luar kamu tempat kerja. Soft skill ya, yang harus kamu bangun untuk kamu bisa dapetin yang biasanya itu berkali-kali lipat daripada di tempat kerja kita. Ya. Apalagi di tempat kerja kita tuh sesuatu yang kayak level karirnya tuh nggak bisa naik bro. Ya udah kerjain setengah hati aja. Saya Ya. butuh ini buat makan. Tapi di samping, ya saya punya skill yang itu menghasilkan kayak 4-5 kali dari gaji saya. Betul. Jadi itu adalah prinsip yang saya gunakan. Kenapa saya bisa di sini? Kerjain sesuatu setengah hati aja. Ya bosnya juga nggak peduli. Apalagi kalau korporatnya gede kan. Betul. Telepon di sini ya, yang udah tua, terus nggak ada tabungan, itu 100% salah lu. Ya. Lu kalau sampai jadi tua, tapi nggak ada tabungan bro, ada yang bilang, tapi kan income gue stagnan, lu yang stagnan. Kenapa nggak income orang di sini bisa nggak stagnan? Lu yang skill lu yang stagnan. Gitu. Misalnya Alfian bilang, oke gue mau beli saham nih, terus dia mau bilang, oh kayaknya BRI bakal outperform BCA, gue pukul dia pasti. Ya. Gue pasti bilang, Alfian lu beli indeks. That's it, that's all. Kayak Pierre nih, ya kan? Dia mau coba misalnya di kripto tuh dia mau beli yang lain selain Bitcoin, pasti gue pukul dia. Benar. Kenapa? Karena itu adalah betanya market kripto. Apa sih kita bikin ini? Oke? Satu, gue bukan benci sama live streamer. Gue cuma pengen semua orang tuh bisa lebih edukatif. Terus kalau lu tidak bisa edukatif, akui lu seorang entertainer. Bener. Dan lu jangan ngomong tentang keuangan. Ya. Atau gue pukulin lu di sini. Atau mungkin di depan ada disclaimer-nya gitu. Lu ada disclaimer, Hitam lu taruh, gitu ya. saya badut gitu. Kami hanyalah badut gitu. Kami hanyalah badut dan buat ngelucu. Itu gue nggak akan, gue aman. Tapi di saat lu bikin kayak, oh ini cara ngatur duit gini, lu bajingan anjing lu. Jangan. Ya. Jadi Yes. kita, I have nothing with semua. Gue ngomongnya semua live streamer yang ada di Indonesia, gue nggak masalah. Silahkan, lu mau ngelucu silahkan. Tapi tulis, saya adalah badut. Gitu. Apapun yang keluar dari mulut saya itu bukan saran orang untuk mengubah hidupnya. Bakal ada beberapa yang kemarin kita udah kasih formnya bro di Discord. Kita mau kasih mereka buat bisa tanya ke kita, ya nanti kita bakal jawabin sesuai dengan kita. Karena ini dari Bro Kalimasada nih, ya, dia bilang bahwa dilarang bahas finansial kalau hidupnya masih sial. Ya. Waktu yang tepat untuk beli mobil kayak McLaren sama Sport. Kau udah punya kekayaan berapa? 10 kali sih menurut gua. 10 kali. 10 kali. Ya, enggak sebenarnya ini tergantung sih karena untuk sebagian orang yang butuh ini gua nggak mau mobil sport ya, bukan mobil biasa ya. Kalau mobil biasa gua rasa
nggak se-ekstrim itu, nggak usah 10 kali karena orang kan ada yang butuh buat operasional. Bahkan menurut gue kalau bisa dijustifikasi ngutang pun masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ngomong supercar atau sports car lah ya, sports car minimal menurut gue 5. At least 5 kali. Tapi standar yang oke itu 10%. Jadi ibarat lu punya investment portfolio 100%, itu kayak cuma drawdown 10% dari portfolio itu. Bilang ke Ivan dan anak-anak, menurut gua tren kedepannya akan berubah dong. Jadi tren kedepannya tuh bukan cuman minum tuh udah nggak keren zaman sekarang. Yang keren tuh lari, naik sepeda, main pedal, itu yang keren tuh itu. Jadi udah mulai shifting. Gue pengen olahraga karena gini, pas traveling gue mengalami ya kesulitan lah. Apa? Kadang kan gue suka jalan kaki kan. Oh, kos-kosan. Iya. Gue nggak usah naik gunung nih. Waktu itu gue ke Labuan Bajo. Itu tuh ada yang cuma 800 tangga itu. Gue tuh nyampe yang pos 5 itu cuma 800 tangga, itu kan nggak ada apa-apa dibanding gunung kan. Gue nyampe itu, gue balik ke yacht gue, kakinya tuh udah geter-geter. Timothy Ronald, gue bisa lari nih men, gue udah depan apart lu. Kan gue liat podcast lu pengen lari, ayo gue temenin, gue panggil gak pergi. Karena mungkin pengaruh dari teman-teman juga, teman-teman gue tuh banyak yang semua sehat-sehat. Sebenarnya gue tuh paling gak sehat lah, di antara pergaulan gue ini gue paling gak sehat. Teman-teman gue tuh semua suka lari, suka gym, suka hit, olahraga gue cuma basket itu pun waktu SMA, dan sekarang udah gak pernah olahraga lagi. Ya paling gym seminggu sekali lah gitu, itu kan mager-mageran. Olahraga ini gue punya problem, kalau ini pribadi gue ini, bahkan gue pengen tanya sama dokter langsung nih. Gue itu kalau olahraga, gue kalau melakukan sesuatu yang repetitif dan boring, gue tuh otak gue nggak kuat. Contohnya seperti lari, seperti dulu zaman gue basket kan emang harus latihan lari kan, 5 kilo lah di sini kan gue muter. Terus nge-gym itu gue nggak kuat tuh. Jadi gue yang menurut gue hal yang olahraga yang bodoh menurut gue yang kayak cuman repetitif, gue tuh nggak bisa. Yang invest di holding kan Ko Endro, Dr. Richard, Timothy dan lain-lain lah, Hotman, ya. Bang Hotman, itu holding. Itu holding. Kalau Dan mereka juga invest di outlet juga. gimana sih cara anak-anak muda di zaman sekarang untuk bisa menjadi kaya? Ada nggak tips dari Ko Ivan secara personal? Menurut gua ya, omongan si Timothy ada benernya sih. Orang itu punya zamannya masing-masing gitu. Kayak baby boomer dulu zamannya emas gitu kan. Kita milenial zamannya saham. Terus si Gen Z zamannya kripto gitu kan. Carilah yang Ada di cuman zaman kalian itu yang kalian paling paham. Ada duitnya si Andrew, ada duitnya Hotman, ada duitnya Timothy. Kan gua nggak enak. Kenapa Holy Wings? Kenapa nggak Bitcoin aja? Kan gue bilang risk free rate-nya 30%. Holy Wings itu secara historical itu lebih dari Bitcoin. Pertumbuhannya dari kedai nasi goreng sampai sekarang itu lebih dari Bitcoin. Dan kedepannya menurut gue itu bisa 40% sampai 50%. Boleh dicetak bebas, nah itu udah rusak sih itu. Bitcoin. Yang mana request? Coy. Gede gitu. Kadang satu, kadang bisa rame-rame lah. Lo udah kaya gitu mau ngapain sih? Ya pantes lah, kabut banget.